Semua bermula dari 12 Rasul Yesus yang berpencar menyebarkan kekristenan sepeninggal Yesus, sebagaimana perintah Yesus di Matius pasal 28 ayat 19. Mereka menyebar ke Irak, Turkiye, Suriah, Eropa Timur, Roma, Mesir, dan wilayah lain di Afrika. Ini yang kemudian menghadirkan gereja awal mula atau gereja mula-mula. Pada sekitar tahun 100 Masehi, kelompok gereja yang berawal dari 12 murid Yesus bersatu dalam identitas gereja Katolik dalam persekutuannya dengan uskup Roma. Sampai akhir abad 4, ada 3 komunitas besar kekristenan di dunia, yaitu di Antioquia, Alexandria, dan Roma. Berbarengan di abad keempat itu, tepatnya pada tahun 313 Masehi, Kekaisaran Romawi menerima kekristenan di era Kaisar Konstantinus I melalui dekret Milano. Tak berselang lama, Konstantinus memindahkan ibu kota Romawi dari Roma ke Konstantinopel, alias kotanya Konstantinus. Sebelumnya kota ini bernama Bizantium. Sekarang, kota ini bernama Istanbul di Turkiye. Kekristenan ikut tumbuh pesat di Konstantinopel. Pusat baru kekristenan pun muncul. Menyusul, pada abad ke-6, Yerusalem yang pernah dihancurkan Romawi pada tahun 70 Masehi dibangun kembali oleh rezim baru Romawi. Kota ini pun lalu menjadi pusat kekristenan kelima di dunia. Kelima kota itu punya pemimpin gereja masing-masing. Posisi di antara mereka sejajar. Namun Roma menjadi primus inter pares, yang pertama di antara yang sama. Ini karena Roma adalah bekas pusat kerajaan Romawi yang dipilih Rasul Petrus sebagai tujuannya menyebarkan kekristenan. Petrus juga meninggal di Roma, dimakamkan di Bukit Vatikan yang kini menjadi lokasi Basilika Santo Petrus. Seperti tersurat di Alkitab, yaitu di Matius pasal 16 ayat 17 dan 18, nama Petrus pun langsung didapat dari Yesus. Keteguhan imannya yang membuat Yesus mengubah namanya dari Simon menjadi Petrus. Ini yang membuatnya dianggap sebagai pemimpin para rasul. Dalam Matius pasal 16 ayat 18 dan 19, Yesus juga menyatakan bahwa ia akan membangun gereja karena keteguhan keyakinan Petrus itu. Kedua ayat ini sekarang tersemat di Basilika Santo Petrus dan diyakini sebagai mandat kepausan. Runutan cerita ini yang menjadi dasar iman Katolik untuk meyakini bahwa Petrus adalah paus pertama sebagai penghormatan kepadanya. Seluruh uskup Roma setelahnya disebut sebagai penerus Santo Petrus. Sebentar, lalu kenapa ada 2 paus dan 2 gereja ortodoks seperti di awal bahasan tadi? Kembali ke gereja mula-mula, dari 5 gereja tersebut, sebagian besar ada di wilayah timur. Hanya Roma yang ada di barat. Bagian ini penting, karena dalam perjalanan waktu setelah era Konstantinus, kerajaan Romawi terbagi 2. Romawi Barat dengan pusatnya di Roma, dan Romawi Timur dengan pusatnya di Konstantinopel. Pada abad ke-5 Masehi, berkembang ajaran Nestorian di salah satu wilayah gereja timur. Ajaran ini oleh Konsili Efesus pada tahun 431 Masehi dinyatakan sesat. Konsili adalah sidang tertinggi dalam gereja Katolik. Pesertanya adalah uskup sedunia. Adapun Efesus adalah nama kota yang sekarang masuk wilayah Izmir di Turkiye. Namun sebagian uskup atau patriark dalam terminologi gereja timur tidak setuju dengan keputusan Konsili Efesus. Mereka lalu memilih berpisah dari gereja Katolik yang berpusat di Roma dan disebut sebagai gereja non-Efesian, alias gereja yang tidak mengakui keputusan Konsili Efesus. Sampai sekarang gereja non-Efesian masih ada. Mereka berbahasa Suriah dan banyak berada di Irak, dikenal sebagai gereja Asiria Timur. Di era modern, sebagian pengikut gereja Asiria Timur kembali ke pangkuan gereja Katolik Roma dan disebut sebagai gereja Katolik Kaldea. Ini belum sampai ke inti bahasan loh. Konsili Efesus ternyata masih menyisakan perdebatan. Karenanya pada tahun 451 Masehi, konsili kembali digelar. Kali ini konsili digelar di Kalsedon, sekarang juga ada di wilayah Turkiye.
ternyata masih ada uskup atau patriark yang masih mengembangkan ajaran Nestorian yang sudah dianggap sesat di Konsili Efesus. Sama seperti konsili sebelumnya, sejumlah uskup dan patriark tidak menerima putusan Konsili Kalsedon. Lagi-lagi mereka memilih berpisah jalan menjadi gereja non-Kalsedon dan kini dikenal sebagai gereja Ortodoks Oriental. Nah, Paus Alexandria, seperti yang disebut di awal bahasan ini, adalah bagian dari gereja non-Kalsedon. Selain gereja Koptik Alexandria, ada gereja Ortodoks Armenia, gereja Ortodoks Eritrea, gereja Ortodoks Ethiopia, gereja Ortodoks Malangkara, dan gereja Ortodoks Suriah yang menjadi bagian dari gereja Ortodoks Orientalis. Dalam perjalanan, sebagian pengikut gereja Ortodoks Armenia kembali ke pangkuan gereja Katolik Roma dan disebut sebagai gereja Katolik Armenia. Berbeda dengan gereja Katolik Roma dan Asiria Timur, gereja Ortodoks Oriental tidak memiliki satu orang pemimpin tertinggi. Semua patriark gereja atau uskup adalah setara. Perkecualiannya hanya di gereja Ortodoks Koptik yang menyematkan sebutan paus untuk pemimpin gerejanya. Seperti paus di Roma, sebutan ini punya arti ayah sebagai bentuk penghormatan dan kasih sayang. Bedanya dengan pemimpin gereja Katolik Roma, pemimpin gereja Ortodoks Koptik tidak berada di atas gereja lain yang bergabung dalam gereja Ortodoks Oriental. Yurisdiksi gereja Ortodoks Koptik juga hanya ada di Mesir dan Afrika. Selepas pemisahan diri gereja Asiria Timur dan gereja Ortodoks Oriental, gereja Katolik Roma dan gereja Katolik Konstantinopel masih tetap seiring berjalan. Namun pada tahun 1054 Masehi, kedua gereja Katolik ini pun akhirnya memilih berpisah. Peristiwa ini dikenal sebagai skisma besar. Skisma adalah bahasa Yunani yang berarti keterbelahan. Gereja Katolik Konstantinopel lalu dikenal sebagai gereja Ortodoks Timur. Nah, terjawab sudah mengapa ada dua paus dan ada dua gereja Ortodoks. Sudah tidak bingung lagi kan? Soal perpisahan jalan ini adalah cerita di masa lalu. Di masa sekarang, semua gereja-gereja itu sudah tidak saling bermusuhan. Masing-masing gereja sudah saling berkomunikasi dan bekerja sama dalam upaya-upaya kemanusiaan dan perdamaian. Paus Fransiskus dan Paus Tawadros kerap bertemu melakukan dialog-dialog untuk persatuan gereja.